menurut saya kasus ini yang sangat Bang, izin aku mau nanya, tapi ini tidak ada hubungan tentang kita berdua. Saya mau bertanya tentang, Abang bilang kan dia berstatement tentang berpacaran baik-baik, bla 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 bla. Abang tahu nggak kalau si P ini, saya tidak sebut nama, P ini diduga mengirimkan foto-foto alat kelamin dia ke perempuan-perempuan. Abang tahu nggak soal itu? Tahu. Nah, apakah itu salah satu contoh lelaki yang baik untuk anak yang dia pacarin di bawah umur? Saya coba tanya ke Abang. Kalau seandainya ini dapat, kita ngomong seandainya, kalau seandainya nanti terbukti. Gini aja. Jadi sekarang kalau menurut saya, kami akan fokus ke surat panggilan. Bagus. Adapun yang di minggu depan kok surat panggilannya datang tuh. Yang dituduhkan kepada Fadel itu dua. Satu, dugaan melakukan kekerasan seksual. Yang kedua, kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Yang kedua, melakukan dan atau menyuruh aborsi. Itu nih kita. Ya, yang ketiga nanti ada lagi tuh. Yang ketiga, yang keempat ada lagi. Anakku digebukin sampai memar-memar. Yang keempat ada video asusila. Banyak, tenang. Ya, tapi saya lihat di laporan polisi itu nggak masuk yang itu. Ya santai, satu-satu dong. Lagi kalau lawyernya lu gak bakalan juga gimana-gimana. Tenang. Satu dulu aja, udah itu aja dulu. Jadi wartawan jadi banyak yang mana nih? Jadinya yang Abang, menurut saya kan nama Abang sudah mulai baik lagi. Kasus yang menurut saya kasus ini yang sangat parah sekali yang menurut saya ya, karena ini berlapis-lapis dan ini kasus anak di bawah umur, kasus yang tragis sekali menurut saya. Selagi bisa Abang menyelamatkan diri Abang, selamatkan diri Abang daripada Abang yang dihujat orang karena mendukung tindakan yang sangat tragis ini sih Bang, menurut saya ya Bang. Jadi begini dok, saya jawab ya. Pertama, saya kalau meninggalkan dia dalam posisi begini, itu sangat tidak elok. Saya boleh catat ini. Saya hanya akan concern pada pembelaan hukum yang hak-hak dia sebagai seorang terlapor. Kalau dia menjadi terlapor, hak dia menjadi seorang tersangka. Kalau dia tersangka, hak dia sebagai seorang terdakwa. Kalau dia menjadi terdakwa. Tapi juga hak dia, kalau seandainya ternyata laporan Nikita ini tidak dapat dibuktikan, maka bisa jadi anaknya akan mengambil langkah hukum. Itu hak dia. Jadi kita sepakat tidak akan melenceng dari situ. Saya akan menghargai akan bisa dokter ini. Ngomongnya kayak gini benar nih. Ini benar nih ngomong kayak gini. Ini benar. Dari kemarin mana aja lo. Ini benar kalau kayak gini. Kalau tidak terbukti, kalau terbukti semuanya gue kenain, termasuk lu Rasman. Ini visum itu udah ada di tangan gua. WhatsApp handphonenya dia sudah dibuka. Siap-siap aja. Gak ada salahnya kok lawyer ngebantuin orang bersalah. Memang lawyer itu ngebantuin orang bersalah dan orang yang benar. Benar itu. Kalau lu juga awalnya ngomongnya nggak melenceng kemana-mana, kagak bakal lu dibully. Izin. Bang, Abang kan taunya kan USG pada saat 14 September yang notabene diduga memang pada saat 14 September itu si L itu tidak dalam keadaan hamil. Tapi apakah klien Abang menceritakan tentang hasil pemeriksaan dalam organ kewanitaan korban yang terjadi di kasus ini? Kalau seandainya dia tidak menceritakan itu ke Abang, ini fatal loh Bang. Hasil visum itu sudah dipegang loh oleh sama pihak pelapor sekarang Bang. Ya, gitu. Ya itu yang saya pengen sampaikan ke Abang. Abang lagian lucu ya. Lagian lucu. Yang dipermasalahkan itu kan benar. bulan Juni dan Juli. Kenapa USG-nya bulan September? Katanya punya anak dokter. Niki. Bang, izin saya jelaskan. Kan kita bukan pembuktian Loli CL ini sedang hamil. Yang kita buktikan itu pada saat itu ataupun melakukan tindakan yang kita duga ada penghilangan janin. Jadi kalau seandainya ketika
Abang waktu konferensi pers menunjukkan USG pada tanggal 14 September itu tidak ada hubungannya. Buat apa? Karena tidak ada di substansinya, kecuali kalau seandainya kasusnya Nikita bilang anak saya hamil sekarang. Nah, abang bisa tunjukkan, iya memang ini tidak ada. Tapi yang kita bahas pada saat itu adalah tindakan pembuangan janinnya, ada tindakan asustilanya. Jadi buat apa USG tentang kehamilan pada saat 14 September, ngerti kan Bang? Kayak gitu. Nah, itu yang kami sesalkan, seakan-akan abang dibodohin klien abang, kayak gitu. Harusnya kan abang ini mana yang kamu harus buktikannya waktu yang diduganya di bulan berapa itu mana, kalau seandainya di bulan itu kamu tidak hamil ataupun mana visumnya itu Bang beda dengan USG kehamilan ya Bang, tapi organ dalam Abang, itu yang harus digarisbawahi, organ dalam bukan kehamilan Bang, gitu. Terima kasih ya Bang. Paham, Dok, begini. Saya kan diskusi juga dengan anak ya, dengan teman-teman. Nah, yang saya mau katakan itu adalah bahwa pengakuan Fadel kepada kami dan keluarganya, dia sama sekali tidak pernah melakukan hubungan badan. Itu yang saya bantah katakan Bang, hati-hati dengan pengakuan klien abang, kasihan karir abang itu aja sih. Sudah komunikasi tadi panjang lebar dengan Niki, dengan Dr. Oki. Saya kira itu mulai ragu untuk mendampingi Fadel dan ada enggak, itu keliru besar. Catat itu tidak. Saya tidak ragu. Saya Dr. Oki. Catat itu. Ada sejatinya Dr. Oki ini sahabat saya, dan saya sebenarnya berteman dengan NM Nikita, tapi saat ini dia lagi tidak nyaman dengan saya, tidak masalah. Yang penting kami akan fokus pada pembelaan hukum terhadap klien kami, saudara Fadel. Dan saya yakin bahwa Fadel akan mampu menjawab seluruh pertanyaan dari penyidik. Dan saya sudah katakan, kalau Fadel nanti ternyata berbohong, saya orang pertama yang akan mengambil tindakan tegas terhadap dia. Begitu. Jadi keterangan-keterangan dia dengan keluarganya itu sedang kami kumpulin gitu. Dan nanti kita lihat proses hukum berikutnya. Saya pertanyaannya apakah foto dia atau tidak, saya kan nggak bisa bilang dia. Ada foto, ada video, bahkan ada capture dari percakapan Fadel yang katanya Fadel dengan Loli, yang bunyinya itu di bobo ya, di biku, ada. Tapi ketika saya tunjukkan kepada Fadel langsung bilang, Bang, aku kalau di handphone aku namanya Laura, namanya Sayang gitu. Makanya oh iya ya, ini Laura. Oh ini berarti settingan. Udah nanti kita buktikan aja di penyidik dengan di pengadilan gitu. Jadi saya gini, kalau kalian lihat dari cara komunikasi saya dengan NN, dengan Dr. Oki tadi, saya lebih smooth karena saya menghimbau agar ini bisa diselesaikan secara baik-baik, dan ini persoalan hati. Dan saya memahami juga kemarahan dari NM karena Yadi itu anak dia gitu. Sekarang bagaimana membuktikan bahwa tidak ada pelecehan, tidak ada aborsi, itu harus dibuktikan oleh saudara Fadel. Begitu juga sebaliknya, kalau ada laporan dari NM terhadap aborsi dan lain-lain, dia juga harus buktikan. Kira-kira begitu gitu. Nah, jadi saya yakin kasus ini akan selesai dengan baik. Kalau dibilang di ujung tanduk ya tidak boleh dibilang di ujung tanduk. Di ujung tanduk itu kalau di ujung tanduk itu kan konotasinya akan segera masuk penjara. Kalau dari membela sesuai dengan koridor hukum yang saya miliki kewenangannya sesuai dengan undang. Advokat itu, catat ya, advokat itu membela hak-hak hukum dari kliennya, tidak membelokkan hukum untuk kepentingan klien, bukan membela hak hukum dari klien. Di luar itu tidak ada. Kalau dia berhak ternyata